Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan jikalau saat ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali di dalam ibadah raya Minggu tanggal 15 November 2020. Kita bersama datang ke rumah Tuhan, berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mengawali ibadah kita pada saat ini, mari bersama kita menaikkan satu pujian, Datang ke Rumah Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hati, dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Semua, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiada pernah berubah kuasa Tuhan dan tiada pernah berubah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selama kita bertekun untuk menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati, percayalah, mukjizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Woro. Tetapi sebelumnya mari bersama kita naikkan satu pujian, mukjizat setiap hari. Mari jemaat satukan hati, kita bersyafaat datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena kami percaya setiap hari ada mujizat, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang lalu bahkan sampai saat ini. Ketika kami ada di tempat ini, kami percaya itu juga karena kemurahan Tuhan. Banyak orang pada saat ini masih belum dapat berjumpa, bersekutu secara langsung di dalam ibadah bersama. Tapi kami sungguh bersyukur bahwa kami mendapatkan kesempatan selain memuji, memuliakan Tuhan, juga dapat bertemu dan membuat satu persekutuan bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk ibadah hari ini, layakkan kami untuk kami bersyafaat kepada Tuhan. Kami mau terus menyerahkan dan mempercayakan Tuhan untuk penghidupan kami hari lepas hari.
Biarlah di dalam setiap upaya kami mencari nafkah, di dalam pekerjaan kami, usaha kami, semuanya Tuhan perhitungkan, semuanya Tuhan berkati, sehingga apa yang menjadi jerih lelah kami tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi alat, boleh menjadi pintu berkat untuk Tuhan, mencukupi bahkan melimpahi kebutuhan kami. Hari lepas hari kebutuhan kami tidak semakin sedikit Tuhan, tetapi berbarengan dengan tantangan ekonomi, maka beban-beban hidup pun semakin berat. Kami sungguh bergantung kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa menjadi jaminan kehidupan kami. Kami juga teringat dan berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan yang bergumul dengan macam-macam persoalan hidup, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan kerukunan, keharmonisan keluarga. Keluarga yang merindukan datangnya anak atau momongan Tuhan. Keluarga yang bergumul dengan mendidik anak-anak Tuhan. Keluarga yang bergumul dengan masa depan. Kami percayakan Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan bahkan yang belum kami katakan pada saat ini, yang tidak dapat hamba-Mu katakan. Engkau yang melihat keberadaan keluarga-keluarga, maka Engkau juga Tuhan yang akan menolong serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan karuniakan di tengah keluarga kami. Biarlah untuk setiap anak cucu ini Engkau yang akan memimpinnya. Baik anak cucu kami yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah, belajar, berkuliah, bahkan yang sudah bekerja, bahkan yang di tempat-tempat jauh dari kami, supaya Tuhan selalu melindungi, menyertai mereka. Karuniakan kesuksesan di dalam studi, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik Tuhan, yang sesat. Tuhan pimpin sehingga setiap anak-anak ini menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan yang cerah. Kami mendoakan, menyerahkan untuk anak-anak kami yang sudah dewasa, yang tiba waktunya juga untuk berkeluarga. Biarlah Tuhan juga akan mengaruniakan pasangan hidup yang sepadan, yang terbaik buat hidup mereka. Kami terus mendoakan Tuhan untuk mereka yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan juga membuka pintu, membuka jalan sehingga tersedia pekerjaan usaha yang terbaik buat hidup mereka. Tuhan Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk para lansia, para orang tua kami, para manula, mereka yang terbaring di rumah, mereka yang bahkan dirawat, Tuhan tolong sehingga para orang tua kami ini juga senantiasa diberikan kesehatan dan sukacita di masa tua mereka, diberikan iman dan yang teguh, pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Kami juga teringat dan berdoa untuk kesehatan kami semua ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tolong sehingga kami selalu dalam keadaan yang sehat, dihindarkan dari terpapar COVID-19 walaupun kami setiap hari juga harus bekerja dan mungkin harus berinteraksi dengan orang banyak. Tuhan jagai, Tuhan lindungi kami, jauhkan kami dari macam-macam penyakit Tuhan. Kami mendoakan secara khusus untuk saudara-saudari kami Tuhan, yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik terkena penyakit-penyakit yang lain ataupun terkena penyakit COVID. Engkau berkati, Engkau sertai, sehingga mereka dipulihkan Tuhan, disembuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap upaya, baik para dokter Tuhan, tenaga medis Tuhan, perawat, semua sukarelawan, upaya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk dengan segera, dengan cepat menanggulangi pandemi ini. Engkau berkati setiap upayanya, berikan kedisiplinan juga pada masyarakat sehingga ini semua pandemi ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Kami mendoakan untuk penelitian-penelitian vaksin, untuk tahap-tahap uji coba, Engkau berkati juga supaya ini juga menjadi jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus Bapa kami di surga, banyak hal yang kami hendak mohonkan dalam kehidupan kami ini, tapi kami percaya Tuhan yang melihat ke dasar hati kami akan tahu apa yang terbaik buat hidup kami. Tidak lupa saat ini kami juga mendoakan untuk gereja kami, GKMI Pati yang kami kasihi, di dalam pelayanannya, di dalam keadaan yang serba terbatas, Tuhan senantiasa mengaruniakan
Semangat kepada para hamba Tuhan, para majelis, semua aktivis untuk kami tetap dapat melayani komisi-komisi sehingga kami tetap dapat bergerak Tuhan dengan berbagai cara, dengan kreatif dapat menjangkau, dapat menyentuh jemaat semua Tuhan. Dan pelayanan-pelayanan ini juga boleh menguatkan iman jemaat sekalian. Tuhan Bapa di surga, sebentar lagi sudah tiba memasuki masa Advent dan Natal. Berkati kami semua Tuhan sehingga kami menyiapkan hati terlebih untuk dapat menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kami. Tuhan, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, juga untuk Kota Pati yang kami cintai. Biarlah juga selalu dijagai, dilindungi dalam keadaan yang aman, kondusif, selalu dipimpin, diberkati sehingga semakin hari kami boleh menuju satu kehidupan masyarakat yang berkeadilan, yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati Bapak Presiden, jajaran para menteri, juga untuk lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif, berkati Tuhan dari pemerintah pusat sampai ke daerah sehingga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan, dengarkan doa-doa kami, apa yang kami naikkan ini sebab kami panjatkan dengan satu jaminan, dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Woro. Tetapi sebelumnya mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Berikanku Hati. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan,
untuk kami dapat memahami kehendak firman-Mu. Sekalipun firman Tuhan ini sukar, berat, tetapi kami rindu untuk semakin hari kami semakin memiliki keberanian untuk kami melakukannya ya Tuhan. Ajari kami setahap demi setahap berubah semakin lama semakin menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami sehingga kami bukan hanya membacanya saja, tetapi mengerti firman Tuhan, lalu kemudian diberi kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan masih di Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Ya, sudah mendapat saudara semua? Mari kita baca bersama-sama ya, karena hanya satu ayat saja. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Sekali lagi, berbahagialah yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesulitan kita dalam mencerna Matius 5 ayat yang kelima adalah karena kenyataan di sekitar kita itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Karena kenyataan yang kita lihat sehari-hari itu sebaliknya dari apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 5 tadi. Siapa yang memiliki bumi, siapa yang menguasai bumi, siapa yang inherit ya dalam bahasa Inggrisnya, mewarisi bumi adalah justru mereka yang menggunakan pendekatan-pendekatan kekuasaan. Mereka yang menggunakan pendekatan otoritas, mereka yang menggunakan politik uang, mereka yang memakai kekerasan dan bahkan cara-cara yang licik. Mereka inilah yang kemudian punya wewenang, punya kuasa, memiliki bumi dan isinya, bahkan atas manusia-manusia lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya mereka yang lemah lembut itu justru dikatakan ora keduman, tidak kebagian, ketinggalan dalam hal menjarah rayah, dalam hal memiliki bumi. Dalam logika sehari-hari Bapak Ibu, kelembutan itu tidak akan membuat kita memiliki bumi. Ini yang membuat kita sulit untuk mencerna firman Tuhan tadi, bahwa yang lemah lembut itu yang memiliki bumi. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sangat penting buat kita semua belajar lebih dalam, mengetahui kira-kira apa sih maksud Tuhan Yesus dan bagaimana supaya kita bisa mengikuti maksud dari Tuhan Yesus ini. Sebab toh kita tidak bisa berdiri dengan satu kaki percaya mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan, tetapi satu kaki kita mempercayai dan mengikuti cara-cara dunia ini. Untuk itu saya mengajak kita semua bertitik tolak dari satu kata yang penting di dalam pembacaan kita tadi, yang menjadi kata kunci dari bacaan kita tadi, yaitu kata lemah lembut. Kita mau pelajari kata itu, lemah lembut. Dalam bahasa Inggris dia pakai meek, tapi dalam bahasa Yunani dia pakai prautes, keturunan dari kata praus. Apakah artinya ini? Nah, secara ringkas Bapak Ibu Saudara, kata prautes ini dalam bahasa Yunani ini mengacu pada satu situasi di mana pada saat itu orang-orang itu mengontrol atau mencoba mengendalikan, melatih khususnya kuda di situ. Jadi digambarkan ini adalah seekor kuda yang terlatih. Kuda yang terlatih ini punya watak tenang. Kuda yang terlatih ini dapat menerima perintah untuk membawa beban. Kuda ini juga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menjadi liar. Secara ringkas maknanya dikatakan adalah
ketenangan dalam kekuatan yang terkontrol. Ya, jadi tadi bayangkanlah seekor kuda yang terlatih, dia tenang, dia tidak mudah terprovokasi, dia bisa diperintah untuk membawa beban, ada kekuatan di dalamnya. Sehingga secara sederhana tadi dikatakan maknanya adalah ketenangan di dalam kekuatan yang terkontrol. Ketenangan, kekuatan yang terkontrol inilah yang kemudian melekat pada makna lemah lembut, sehingga sikap ini dianggap sebagai salah satu keutamaan yang penting untuk membentuk pribadi beriman. Ya, ini jadi salah satu hal yang penting lemah lembut ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui gambaran ini maka jelas kita tidak akan mencampur adukkan antara meek dan weakness, antara kelemah lembutan dan kelemahan. Sebab kelemah lembutan dan kelemahan itu berbeda. Di dalam Alkitab setidaknya ada dua tokoh yang digambarkan dengan kata lemah lembut. Yang pertama yaitu Musa, lalu yang kedua Tuhan Yesus. Untuk Musa itu disebut di dalam Bilangan 12 ayat 3. Dikatakan di situ apa? Maka Musa itu adalah seorang yang sangat lemah lembut perangainya. Ini Musa. Lalu kemudian tentang Yesus, Matius 11 ayat 29 mengatakan, belajarlah kepadaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini dua-dua tokoh di dalam Alkitab yang dilekatkan dengan kepribadian perangai lemah lembut. Nah, Bapak Ibu, baik dalam kepribadian Musa maupun Tuhan Yesus sangat jelas di situ bahwa lemah lembut itu tidak sama dengan lemah. Ya, meek tidak sama dengan weakness, lemah lembut tidak sama dengan lemah. Kenapa? Karena baik dalam hidup kedua-duanya, Musa maupun Yesus itu dengan sangat baik bisa menunjukkan sikap lemah lembut, tetapi di sisi lain secara seimbang, secara proporsional mereka bisa begitu tegas, bahkan marah jika ada hal-hal yang dilanggar dalam hal firman Tuhan, jika ada hal-hal yang melanggar hukum Tuhan. Bisa lemah lembut, tetapi dengan proporsional dan seimbang pada saat-saat tertentu ketika dibutuhkan mereka bisa begitu tegas dan bisa juga marah. Oleh karena itu perlu kita garis bawahi pemahaman kita akan lemah lembut ini pada cakupan ketenangan dan kekuatan yang terkontrol. Jika demikian Bapak Ibu, kita pasti ingin tahu lebih lanjut. Kira-kira apa sih penjabaran dari lemah lembut itu? Apa sih yang termasuk dalam sikap lemah lembut? Apa sih tanda-tanda yang ditunjukkan oleh kelemah lembutan itu? Dari maknanya saja kita tadi sudah tahu ya. Tentu yang pertama adalah tenang, ketenangan. Ya. Yang pertama adalah tenang atau ketenangan. Artinya tidak mudah terprovokasi atau terpancing. Apapun situasi yang dilihat, apapun situasi yang didengar, apa yang terjadi di sekitar kita, apapun yang ditunjukkan pada kita, ketenangan itulah yang ada duluan, itu yang ada di depan. Mau dia mendengar suara-suara yang buruk, yang negatif, yang mengata-ngatai, yang pertama-tama itu adalah ketenangan. Sehingga dia bisa berpikir jernih, sehingga dia bisa bertindak tepat. Tidak mudah panik, tidak gampang gugup, tidak reaktif, tetapi tenang. Ya, ini ciri atau tanda yang pertama dari kelemah lembutan. Lalu tanda yang kedua, ciri yang kedua adalah pengendalian diri. Pengendalian diri artinya dia sadar mempunyai kekuatan, dia sadar kalau dia punya kekuasaan, dia sadar kalau dia punya kekuatan uang, dia sadar kalau dia punya ilmu kepandaian, tetapi dia bisa mengontrol itu semua sehingga itu tidak menjadi alat yang menindas, itu tidak menjadi alat yang membodohi orang lain. Pengendalian diri membuat kita tidak bersikap semena-mena,
terhadap orang lain atau membalas orang lain. Kendati kita punya peluang untuk semena-mena, punya peluang untuk membalas, tetapi dia bisa mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya untuk tidak melakukannya. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari kelemah lembutan adalah kesabaran. Orang yang lemah lembut punya kesabaran. Dia sabar untuk menerima, menanggapi kelemahan orang lain. Dia sabar untuk menerima kesalahan orang lain. Dia sabar untuk menerima kemarahan, bahkan situasi-situasi sulit yang menimpanya hari lepas hari. Mungkin kita merasa punya alasan untuk marah, tetapi kita bisa sabar atau marah dengan cara yang bijak. Tidak mencaci maki, kita bisa menegur dengan kelembutan misalnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah belas kasih. Ya, ini tanda yang keempat dari orang yang lemah lembut, dia pasti punya belas kasih. Hatinya selalu ada ruang terbuka untuk mengasihi sesamanya, apalagi yang menderita. Orang yang lemah lembut itu hatinya gampang tergerak oleh belas kasihan. Dia mudah terdorong untuk pengen melakukan sesuatu, berbuat baik, meringankan beban orang lain. Dia ini enggak tegaan, sejahat-jahatnya orang sama kita. Tapi kalau kita lihat dia terpuruk, kita enggak tega. Sering mungkin orang ini melukai kita, tetapi kalau kita lihat dia terpuruk, kita enggak tega, kita merasa kasihan, kita berbelas kasih. Nah saudara, terutama belas kasih ini menjadi tanda yang kuat, yang sangat kuat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Selalu dan selalu dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasih. Inilah Bapak Ibu Saudara 4 hal. Apa tadi yang pertama? Ketenangan. Lalu yang kedua, pengendalian diri, kontrol diri. Yang ketiga, kesabaran, betul sekali. Lalu yang keempat adalah belas kasih. Inilah praus, inilah praus. Inilah kelemah lembutan. Inilah mik. Pengendalian diri ada di dalamnya, ketenangan ada di dalamnya, kesabaran ada di dalamnya, belas kasih ada di dalamnya. 4 hal inilah yang sangat jelas. Ini kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Perintah, ini satu perintah, tetapi dicontohkan sehingga ini membuat panggilan ini menjadi panggilan yang kuat. Karena Tuhan Yesus bukan sekedar mengatakan, dia menekankan dengan mencontohkannya. Maka ini berarti panggilan ini untuk kita adalah panggilan yang ditekankan. Ini panggilan yang kuat, yang mau tidak mau kita kerjakan. Sikap lemah lembut ini menjadi satu kewajiban yang tidak bisa kita ingkari bagaimanapun sukarnya. Mungkin kita bisa melakukan dari 4 ini baru 2 saja, tidak mengapa. Kita masih punya waktu untuk melakukan yang ketiga dan yang keempat. Oh mungkin saya baru bisa 1, tidak mengapa, tetap semangat. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan yang 2, 3, dan 4. Begitu seterusnya. Oh saya sudah bisa 3, luar biasa. Menuju ke 4. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena pengertian lemah lembut yang demikian. Maka pengertian ini juga akan membawa konsekuensi pada pemahaman kita tentang kata memiliki bumi. Kalau pengertian lemah lembutnya sudah seperti itu, sudah mencakup 4 hal itu. Maka ini membawa konsekuensi akan kata memiliki bumi. Memiliki bumi kemudian tidak menjadi sama dengan yang dipikirkan orang-orang pada umumnya. Kendati bumi itu diterjemahkan dari kata G yang dimaknai sebagai bumi, tanah, negeri, wilayah, daerah, begitu ya. Tetapi dengan kata lemah lembut tadi, maka memiliki bumi bukan lagi kita pahami dalam arti poses. Ya. Jadi akan berbeda artinya. Bukan dimiliki sebagai properti, sebagai aset, sebagai hak milik, sebagai kemakmuran, bukan seperti itu. Bukan juga dipahami memiliki bumi ini berarti sebagai kekayaan materi, janji kekayaan, janji kekuasaan, janji kedudukan, pengaruh yang besar, bukan.
Tetapi kemudian kata memiliki ini harus dipahami sebagai sebuah peluang untuk berbuat yang terbaik bagi bumi. Untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan. Memiliki bumi kemudian dipercaya sebagai sebuah kuasa yang diberikan untuk mengelola, melayani bumi. Untuk menyatakan kasih kita kepada kehidupan ini. Masih ingat bukan? Perintah yang pertama diberikan kepada manusia yang diciptakan Tuhan. Mereka diberi apa? Kuasa untuk mengelola. Bukan berarti mereka diberikan kuasa untuk menguasai lalu untuk berbuat seenaknya sendiri. Mengeksploitasi, menjarah raya atau mengacaukan bumi atau memakai ini semua hanya untuk kepentingan sendiri. Bukan. Tetapi untuk menjaganya. Itulah kata memiliki. Nah di sisi lain, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sisi lain. Mereka yang punya kelemah lembutan dalam dirinya ketika dia hidup sepanjang hidup di bumi ini, di belahan dunia manapun, maka mereka akan diterima, mereka akan disukai, mereka akan disambut, bahkan mereka akan merasakan semua kebaikan sebagai umpan balik dari kelemah lembutannya. Bumi kemudian akan menjadi tempat yang penuh damai sejahtera berkat sikapnya yang lemah lembut. Sehingga dia pun akan diterima dimanapun, disukai semua orang. Sebab siapakah yang bisa menentang sikap lemah lembut? Bayangkan mungkin kita saat itu sedang marah luar biasa. Tetapi kalau di hadapan kita, orang ini menjawab dengan lemah lembut, bersikap dengan lemah lembut, tersenyum dengan lemah lembut, kita akan menjadi turun. Kita kemudian bisa menjadi lebih calm, lebih sabar. Diterima, disukai dimanapun. Sehingga dimanapun dia berada, bumi ini seperti rumah buat dia. Bumi menjadi rumah yang penuh damai sejahtera berkat sikapnya yang lemah lembut. Jadi saudara-saudara, ketenangan, pengendalian diri, kesabaran, belas kasih itu mengubah wajah bumi yang suram menjadi jauh lebih baik. Memiliki bukan untuk menguasai, bukan untuk mengeksploitasi, bukan untuk menjajah, bukan untuk bersikap sewenang-wenang, tetapi untuk merawat, untuk menjaga, dan untuk mengubah kehidupan yang buruk menjadi lebih baik. Saudara, kita mungkin bukan tuan tanah, kita bukan hartawan, kita bukan penguasa, tetapi dengan kelemah lembutan yang kita nyatakan, kita bisa mengubah keadaan. Kita memiliki bumi dengan cara yang berbeda dari yang orang-orang lain lakukan. Sebab di dalamnya ada ketenangan, pengendalian diri, kesabaran, dan belas kasih. Kita punya kesempatan yang banyak untuk berbuat yang terbaik. Itulah memiliki bumi. Pakai hidup kita ini untuk memiliki dengan cara-cara yang memang Tuhan kehendaki. Kekuatan pengaruh untuk mengubah, untuk mengelola kehidupan ini, orang-orang di sekitar kita ini secara lebih positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kepada kami dipercayakan untuk kami dapat mengelola, mengasihi bumi ini dengan penuh kelemah lembutan. Dengan ketenangan, pengendalian diri, kesabaran, dan belas kasih. Kami tidak menjadi orang-orang yang serakah, yang mengeksploitasi bumi, yang mengeksploitasi orang lain, yang memanfaatkan kehidupan ini semata-mata buat kerakusan kami. Tetapi justru melalui tangan kami, melalui mulut kami, pikiran kami, tindakan kami berbuat yang terbaik untuk mengubah kehidupan, mengubah keadaan. Semampu kami, senyampang kami masih hidup, masih memiliki waktu. Pakai kami menjadi alat Tuhan untuk memiliki dengan cara-cara Tuhan. Bukan dengan kehendak kami sendiri, keegoisan kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi bagian dalam pekerjaan ini. Di mana kami menjadi berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dengan 4 ciri khas dari kelemah lembutan.
Pimpin kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Woro yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah di pagi hari ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Biarlah kita semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, biarlah kita tetap terus berbuat baik. Sampailah kita di penghujung ibadah, sebagai pujian menanggapi firman Tuhan dan sebagai pujian akhir di ibadah ini, mari bersama-sama kita angkat satu pujian, Pakailah Aku. Kita akan menyanyikan bait 1, 2, dan 3. Di lembah hidup beri dan bekal.
untuk berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita kembali pada kehidupan kita, wujudkan satu sikap perilaku yang lemah lembut dalam hidup kita hari lepas hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, mara bahaya, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.